Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak bertemu teman-teman. Selamat malam, selamat datang lagi di acaranya Rutin Sedekah Oksigen Sedekah Ilmu. Hashtagnya Rabu Sedekah Ilmu. Hari ini hostnya saya selama libur dan kemarin di handle sama teman-teman. Jadi kalau nanti dengar suara anak nangis atau ada anak keluar masuk, ya mohon dimaafkan. Sambil nunggu teman-teman yang lain, saya cek dulu sama narasumber sama teman-teman saya di tim ya, sebentar. Suaranya kedengeran nggak ya? Biar saya cek dulu ya. Nah itu dia, di luar udah terjadi kekacauan. Tadi kurang nyiapin anak-anak kalau hari ini mau jadi host. Lupa soalnya kalau hari ini jadi host, maksudnya di kepala udah kebayang tapi terus somehow lupa aja nyiapin anak-anak. Maaf ya, itu kalau kedengeran suara drama ala keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita mau ngobrol seputar digital literasi. Wah, ini banyak mata pelajarannya aja ada sekarang di kelas. Kerasin dikit kak suaranya, kurang keras ya kak? Waduh, ini sebentar, kalau kurang keras gimana caranya ngerasin? Gimana cara ngerasinnya ya? Udah belum sekarang? Nah ini emang udah begini. Biasanya lebih keras. Kedengeran nggak kayak sekarang? Apa ini perlu dipencet? Enggak. Oke. Digital literasi itu jadi tren belakangan sejak kita masuk ke pandemi, ya kan? Di kelas anak saya yang kelas 3 itu 2 tahun ini sudah ada. Jadi kelas 2 dan kelas 3 dia udah punya pelajaran namanya digital literasi, which is good. Dimulai dari tentang apa saja yang boleh di-share di sosmed, apa saja yang tidak boleh, apa bahayanya, terus bagaimana cara agak jauh sekarang dari monitor ya. Hah? Gimana? Ya Mbak Santi, tunggu sebentar ya. Nanti sebentar lagi saya invite, lagi ngecek suara dulu sebentar. Masih nggak bagus suaranya, maksudnya masih kurang keras Mbak Wide suaranya. Coba aku deketin lagi. Nanti kalau deket-deket ketahuan jerawat. Anyway, nah di kelas anak-anak nih, di kelas anak-anak tuh diajarin tentang bagaimana caranya mencari informasi menggunakan keywords misalnya. Terus habis itu dia ngajarin juga tentang apa sih web itu. Ada web entertainment, ada web education, ada web segala macam lah ya kayak gitu. Yang mana tentunya kita nggak dapetin dulu di zaman kita gitu ya. Nah masalahnya adalah di zaman kita kecil, di zaman kita sekolah itu kita nggak dapet nih pelajaran digital literasi. Apalagi buat yang kelahirannya 70-80 tuh, yang dibilang generasi yang paling bahagia gitu ya. Di kecil kita nggak dapet, di kecil kita mainannya apa, engklek gitu ya. Gede dikit kita kenal Nintendo, besar lagi dikit kita kenal apa itu IMRC gitu ya. Dan begitu udah jadi ibu, ayah, bapak, ibu, mama, papa gitu ya, kita tiba-tiba dihadapkan sama kondisi yang super digital gitu. Sehingga memang kemudian masalahnya adalah yang sering muncul, yang kita aware, sebentar, maaf, masukin freezer aja dulu sebentar. Nah, maaf ya, ini karena nggak disiapin dari tadi. Nah, masalahnya memang kemudian jadi kadang-kadang kita gagap gitu, gagap digital literasi, gagap literasi digital gitu ya. Yang mana kadang beberapa hal yang memang sebenarnya perlu kita akuin adalah bahwa kayak misalnya
si A sama si B bintang sinetron gitu ya. Yang satu berperan sebagai protagonis, yang satu antagonis. Kemudian tiba-tiba Instagramnya si antagonis diserang gitu sama netizen, dimaki-maki segala macam. Padahal kita lupa bahwa itu tuh sebenarnya cuman peran gitu. Saking kebawanya gitu ya. Nah, juga ada misalnya pendapat yang memang real gitu kan tadi tentang dunia peran gitu ya. Ada juga sebenarnya hal-hal yang cukup real, misalnya soal pemilu misalnya gitu ya. Gimana dia memecah kita gitu, terus habis itu belum berhasil dipersatukan lagi gitu ya. Kemudian muncul sebutan-sebutan yang sebenarnya kalau hadap-hadapan nggak mungkin gitu kita sebut gitu ya. Apa ada adab, ada sopan santun yang nggak mungkin kita langgar ketika kita berhadap-hadapan gitu ya. Tapi begitu kita masuk ke dunia digital, somehow itu berantakan lah. Semua sopan santun yang diajarin sama orang tua kita dari kecil gitu ya, itu jadi super berantakan. Nah, hari ini, malam ini gitu, kita mau ngobrol sama seorang ahli komunikasi. Kita mau nanya-nanya sebenarnya tentang literasi digital tuh kayak apa sih gitu, apa saja yang harus diperhatikan. Sekian bulan yang lalu kita sudah bicara juga sama ahli komunikasi gitu, ahli komunikasi. Yang ini mungkin kita fokuskan pada komunikasi yang ahlinya ahli komunikasi, tapi fokus pada literasi yang digital. Apa saja yang harus diperhatikan supaya kita nggak masuk dalam jebakan hilangnya adab dalam dunia digital gitu ya. Nah, ahlinya sudah datang. Sebentar, ahlinya sudah datang. Kita invite dulu Mbak Santi. Oke, kita sambil tunggu Mbak. Jangan lupa teman-teman yang nonton akan ada 2 orang. Malam Mbak Santi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten suara Kedengeran saya ya? kedengeran. Kedengeran. Iya. Iya. Suaraku sudah jelas kan ya, kata Mbak Widi tadi suaranya kecil soalnya. Oke, kedengeran. Oke. Iya. Terima Baik, kasih, makasih ya Mbak. Mbak Santi udah bersedia ini waktunya buat sharing di sini gitu ya Mbak Santi. Hari ini kita ngobrolnya judulnya aja pintar dengan digital literasi. Pintar dengan literasi digital gitu ya. Mbak Santi sendiri saya share dulu nih profilnya. Beliau adalah lulusan S1-nya dari Vkom Unpad, kemudian S2-nya dari Komunikasi UI. Sekarang sedang menempuh PhD di School of Communication USM Penang. Ini lagi di sini atau lagi di Penang? Oh, di sini. Oh, di Saya sini. terakhir, betul, saya sempat terlockdown di Pineng itu tahun 2020 ya, pas pertama kali Mhm. Mhm. ada COVID ya, gitu ya. Tapi Mhm. alhamdulillah masa itu sudah lewat, terus saya ke sini. Nah, Mhm. ketika COVID sudah mulai lagi ngamuk-ngamuknya nih kemarin, saya dalam posisi di Indonesia. Ya udah saya di sini sekarang beraktivitas yang lain dulu. Alhamdulillah. Kalau PhD soalnya lebih ini ya, lebih apa sih, lebih fleksibel ya jadwalnya ya, Maya. Kebetulan saya memang research mode gitu ya, jadi bukan yang courses mode gitu. Ya disesuaikan dengan kapasitas otak juga udah tua Mbak. Nah, yang research itu Udah juga loh. susah, Mbak. Saya tuh pingin banget, aku kan pingin banget ya Mbak, aku pingin banget ngambil S3, jadi udah tanya lah sama beberapa orang teman. Jadi kan pertama kali harus ngumpulin, pokoknya suruh bikin apa sih intinya kayak proposal research gitu kan ya. Yang dengan syaratnya itu, yang katanya kalau S3 itu beda sama S2, yang begini-begini gitu lah ya. Oke, ini belum ketemu sampai sekarang. Santai Mbak. Jadi research pun tuh susah Mbak. Nah, Mbak Santi ini sekarang dosen Prodi Komunikasi bidang kajian ilmu jurnalistik. Juga presidium Eh, dari Mafindo Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, bagiannya riset. Program Manager Tular Nalar Mafindo, juga co-founder Jaringan Pegiat Literasi Digital. Nah, sebelum kita masuk ke materinya nih Mbak, aku tertarik sama Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Gimana itu kegiatannya apa? Gimana pertama kali berdirinya gitu Mbak? Mbak bisa tebak nggak kenapa namanya kira-kira kayak begitu? Lebay nggak namanya? Kebayang.
Kebayang. Eh, kita berdiri Mbak tahun 2016. Asalnya sih kita cuma grup aja ya, grup diskusi di Facebook, terus di Twitter juga gitu ya. Siapa, Kita tuh Mbak? cuman Mavindo Orang-orangnya siapa? ini. Banyak sih, latar belakangnya banyak macam-macam. Ada teman-teman yang punya, kalau dari segi ilmu ya, ada yang orang ekonomi, ada kedokteran, ada komunikasi kayak gitu ya, ada dari teknik segala macam gitu ya. Kalau pekerjaan ada dosen, ada ibu rumah tangga, teman-teman yang bergiat di IT, kemudian teman-teman yang jadi ASN juga ada, macam-macam lah pokoknya. Teman-teman mahasiswa ya gitu. Jadi sebenarnya ini dilatar belakangi dari gemesnya kita ya di tahun 2014 kan kita ada Pilpres. Nah disitulah kita ngerasain ini kok gelombang ini kampanye atau bukan ya? Kampanye kok black campaign gini gitu ya? Udah biasa sih dalam kampanye tuh ada yang menjelek-jelekan dan mengglorifikasi, itu udah resepnya kampanye kayak gitu ya, black campaign, negative campaign. Tapi ini bukan sekedar kampanye gitu. Ini kayak ada semacam distribusi atau penyebarluasan berita-berita yang ternyata tidak bertanggung jawab sama sekali gitu ya. Ini ada apa di sini? Kita ngerasa kaget sendiri gitu. Tapi anyway, kita berusaha saling mengklarifikasi satu sama lain. Ingin tahu aja sebenarnya ini gimana sih gitu ya. Ada beberapa teman media yang lu bikin berita kok kayak gitu sih, ternyata mereka nggak bikin berita kayak gitu. Jadi memang ada, nggak bikin, jadi memang ada operasi tertentu ya. Jadi memang ada yang mendesain berita sedemikian rupa, sengaja kemudian disebarluaskan dengan cara, kalau kita nyebutnya strategi impersonated media ya, jadi meniru-niru atau ya memalsukan, mencatut nama dari media orang dan sebagainya. Kita tuh sampai gini, ya Allah niat banget ya gitu ya. Itu tahun 2014. Nah setelah itu kita oh ini yang namanya hoax ya. Terus kita lihat juga ternyata pemilu di Amerika Serikat yang mengangkat Trump juga seperti itu, terus juga di tempat-tempat lain. Oh ternyata kejadian juga ya di Indonesia gitu. Nah terus 2019 nih ceritanya, terus 2016 kita akhirnya, kita forum yang tadinya hanya untuk saling mengklarifikasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini benar gak sih Indonesia itu akan bangkrut di tahun 2000 sekian karena secara ekonomi Indonesia gagal bayar hutang. Nah yang bisa jawab kan teman-teman punya latar belakang ekonomi ya gitu ya. Cuma gimana ya, saya emang nggak ngerti gitu ya, tapi emak-emak itu udah bawa itu demo kemana-mana gitu ya, dijelasin. Terus bener nggak sih Indonesia itu ada tentara-tentara dari luar negeri yang matanya sipit lah, yang ini itu gitu ya. Ada bandara Kalimantan lah ini itu, yang tahu kan teman-teman di Kalimantan ya. Nah mereka kemudian mencari tahu dan kemudian mengklarifikasi. Akhirnya kita pikir gini, oke, kita nggak bisa gini seperti ini aja. Kita cuma rame sendiri, gelombangnya itu datang terus gitu ya. Gelombang hoaxnya, ya udah ya kita siap-siap ke pemilu 2019. Dan ternyata pemilu ya ada banyak momen yang juga jadi hoax kan lah gitu. Ya udah kita akhirnya rame-rame bikin itu, mendeklarasikan masyarakat anti fitnah Indonesia akhir 2016. Nah 2017 itu jadi tonggak baru, sebuah tonggak perjuangan kami karena kita kemudian bikin gerakan di 5 kota Mbak. Waktu itu mungkin deklarasi anti hoax itu tiba-tiba jadi di mana-mana gitu ya. Berawal dari Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang dan sekitarnya gitu ya, kemudian Medan gitu ya. Kita kemudian dari situ kemudian jadi kemana-mana. Semua kemudian rame-rame mendeklarasikan anti hoax. Ada ASN anti hoax, ada kota bla 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 anti hoax gitu ya. Ada ulama kampus anti hoax dan sebagainya, dan kita senang banget gitu. Itulah momen dimana kita bisa memancing, menimbulkan awareness masyarakat pada persoalan hoax. Terus ceritanya kita sombong ya. Oke, nggak apa-apa lah 2016 berdiri. 3 tahun lagi kita bubar gitu ya. Biasa kan, soalnya itu yang mendirikan Mavindo tuh ya kita Mbak. Kayak Mbak gitulah, orang-orang yang kurang kerjaan gitu ya. Pasti denger dari Mawide nih.
Nah, saya sudah apal tipe-tipe yang mengundang saya tuh tipe-tipe yang gak jauh dari saya gitu ya. Jadi pokoknya ngerasa, wah pengen mengubah dunia dan wah pada udah pusing ya ngatur waktu ya. Tapi bisa gini, sama saya juga ya 3 tahun lagi mah selesai lah gitu ya. Udah 3 tahun lagi. Ternyata apa? 2019 kejadian lagi ya Mbak ya. Dan sekarang tahu-tahu kita udah mau ke 2023. Tapi akhirnya kita paham bahwa ya ternyata kita berhadapan dengan salah satu apa ya racun peradaban. Jadi memang ini tidak akan hilang ya sama seperti kita sekarang diminta berdamai dengan COVID, ingat nggak Mbak belakangan itu ya itu. Sebenarnya bukan kita kemudian mentolerir COVID, tapi kita hidup dalam situasi seperti itu sehingga kita harus menavigasi kehidupan kita sedemikian rupa sehingga bisa selamat gitu. Nah kalau selama ini tuh orang taunya tuh gini, ih kok saya juga suka diginin sama teman-teman. Kenapa sih ada Mavindo dan lain-lain hoaxnya itu tambah banyak? Bukan hoaxnya tambah banyak, hoaxnya itu udah ada dari dulu. Tapi dulu itu ngumpet gitu ya. Kalau sekarang semuanya akhirnya muncullah dan dari situ saya lihat lebih baik kita berperang ya dalam tanda kutip ya dengan sesuatu yang kelihatan daripada yang nggak kelihatan. Hajar aja sekarang. Nah, PR-nya juga ternyata jadi macam-macam gitu ya. Ternyata bukan hanya bisa mendebang atau mengklarifikasi hoaxnya, tapi juga menyebarluaskannya. Menyebarluaskannya juga berarti meliterasi. Kemudian akhirnya di ujung-ujungnya, loh Mavindo jadi masuk ke urusan digital literacy. Digital literacy, wah kemana-mana. Ya gitu deh Mbak. Ya ampun, kebanyakan banget ngomong ya. Monggo Mbak. No, benar-benar Maaf ya. Mbak. Maksudnya benar, kesimpulannya aku setuju ya bahwa tadinya kan waktu pertama kali muncul istilah hoax itu tuh kita we wish dia nggak ada gitu kan ya, sama kayak COVID kan, waktu dia muncul pertama kali itu we wish dia nggak ada, tapi faktanya dia bertahan 2 tahun dan hoax itu bertahan sekian lama gitu kan ya. Jadi memang PR-nya sekarang bukan soal bagaimana caranya supaya dia nggak ada gitu, tapi PR-nya adalah di antara batu-batu hoax itu gitu ya, yang besar, yang kecil, yang nampak bisa mengapung, yang kayak kayak menipu pas segala macam, kita memang gimana caranya navigate nyari batu yang memang safe gitu buat kita loncat dari satu titik ke titik yang lain gitu kan ya. Then kemudian Setuju, Mbak. masuk ke literasi. Kemudian kita masuk ke literasi sesuai tadi kata Mbak Santi. Nah, pertanyaannya kemudian ini kita mulai dari awal. Literasi itu sebenarnya apa? Oh, Iya. sebentar ada yang lain. Temanya apa nih Bunda? Temanya adalah tentang pintar dengan literasi digital. Kita baru masuk. Tadi baru baru gibah sederhana. Agak Baru pemanasan ya. ngobrol-ngobrol. Baru sekarang baru masuk ini Mbak Raya Ayunda. Ya, kita baru masuk. Jadi literasi sendiri itu apa Mbak Santi? Iya. Saya yakin sebenarnya Mbak Fani juga teman-teman lain itu udah biasa ya berhadapan dengan literasi ya. Nah, secara praktis kita memaknai literasi sebagai kemampuan membaca, menulis. Tambah lagi lah berhitung ya, calistung gitu ya, seperti itu. Tapi kan kemudian timbul pertanyaan, ini udah punya kemampuan baca, tulis, menghitung, terus buat apa sih? Oh, buat belajar membaca, memanfaatkan informasi, berhitung supaya bisa bertransaksi, bisa melakukan hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan sumber daya ekonomi dan sebagainya gitulah. Maka kemudian dari pengertian tentang literasi yang praktis kayak gitu, baca, tulis, berhitung, kemudian menjadi sebuah kemampuan untuk memanfaatkan literasi yang tadi dalam pengertian praktis itu menjadi sesuatu yang fungsional untuk kemampuan sehari-hari gitu. Nah, dampaknya literasi memang dimaknai sebagai melek gitu ya. Paham. Paham ini tidak cuma sadar awareness saja, tapi juga sampai pada doing something dengan itu, melakukan dengan itu. Agar apa? Agar bisa mencegah hal-hal yang buruk, tapi juga di sisi lain bisa mengoptimalkannya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, dari pengertian literasi yang sederhana seperti itu, akhirnya kita mengembangkan literasi menjadi banyak ragam ya. Karena ternyata dalam kehidupan kita berhadapan dengan banyak situasi. Barangkali teman-teman semua pernah dengar ada yang namanya literasi hukum. Nah, berarti artinya apa nih? Melek
hukum gitu ya. Jadi supaya tahu bahwa yang namanya hukum itu ada ABC-nya dan kemudian itu harus digunakan sebaik-baiknya supaya apa? Terhindar dari masalahnya. Tapi juga bisa memanfaatkan untuk meningkatkan kualitas. Ya gitulah kalau di Depdikbud ada 6 jenis literasi yang literasi dasar yang dimaksudkan harus dimiliki oleh anak-anak sejak awal ya. Selain literasi terkait dengan urusan tulis menulis gitu ya. Kemudian juga ada literasi yang berkaitan dengan kewarganegaraan, literasi yang berhubungan dengan sains, literasi budaya dan sebagainya. Duh, saya udah lupa ya. Cuma ya yang menarik adalah begini. Saya tadinya memikirkan literasi sebagai sesuatu yang terkotak-kotak atau yang berbeda-beda gitu ya. Ternyata kalau dilihat dari desain literasi itu, oh pantesan ya. Kenapa sih di kita obat alternatif yang nggak jelas ya. Artinya yang katanya gitu ya. Segala macam obat COVID bisa dilawan dengan apa? Berjemur di matahari gitu ya. Karena kuman takut sama matahari gitu ya. Atau kalau biar nggak kena kuman ini itu harus berendam di air panas dan sebagainya. Oh ternyata literasi sains kita kurang. Karena literasi sains kita kurang, maka prinsip kesehatan dilawan dengan prinsip perdukunan. Nah, itu salah satu contoh ya bagaimana ketika kita tidak punya sebuah aspek literasi, maka itu akan membuat kita juga gagal untuk memaknai hidup dan akhirnya untuk mengangkat level pemikiran kita pada hal-hal lainnya lagi. Kalau sekarang kita berhadapan dengan literasi media ya, kemudian juga literasi informasi dan literasi digital. Ya mau nggak mau kita berhadapan dengan informasi, tempat kita saling bertukar pikiran, tempat kita saling bertransaksi dan lain-lain gitu ya. Maka melek informasi menjadi keharusan. Kita hidup di zaman serba media. Nah, maka kemudian literasi media menjadi keharusan juga. Sekarang medianya berkembang menjadi platform digital, maka kemudian kewajiban kita juga akhirnya menguasai literasi digital gitu. Begitu kira-kira. Aku tadi ini jadi terpikir waktu ngomongin segala tentang penyakit dilawan dengan perdukunan gitu ya Mbak ya. Jadi kepikir gitu, apakah kemudian soal literasi ini semacam kayak kuat-kuatan gitu, kuat-kuatan informasi. Maksudnya gini, ada orang-orang yang mungkin tahu, yang punya literasi tentang sains, tentang medical gitu ya, tapi mereka kurang bersuara gitu di sosial media. Sementara orang-orang yang awam suaranya lebih banyak gitu, secara jumlah lebih banyak, kemudian secara frekuensi dia nyebarin juga lebih banyak. Aku nggak tahu apakah itu berhubungan dengan sesuatu yang sistemik yang tadi Mbak sebutkan juga di awal saat pemilu gitu ya. Itu tentang itu gitu. Gimana kayak misalnya rebusan air ini bisa dipakai buat ini. Tapi nggak ada dokter menerangkan gitu. Di sosial media tidak ada dokter yang cukup punya power gitu untuk bilang bahwa enggak ini salah. Walaupun ada beberapa dokter juga ya yang aktif di sosial media. Cuman kayak powernya masih kalah gitu sama power orang-orang netizen yang awam gitu. Mungkin itu termasuk saya karena saya kan awam kemudian jadi soal medis. Benar nggak Mbak kalau misalnya disimpulkan begitu? Betul sekali. Pertama-tama Mbak, aku kan lagi flu, jadi nggak apa-apa ya kalau aku batuk-batuk gimana nih? Iya nggak apa-apa kan nggak nular. Iya betul. Oke. Sama teman-teman netizen juga yang lagi nonton, punten ya kalau tiba-tiba, biasalah di sini. Ya, literasi adalah satu hal. Kemudian media adalah hal lainnya lagi. Sebentar ya, aku batuk dulu. Saya mau ngomong Mbak, aku sambil minum ya Mbak. Ya ampun, iya, aku juga. Mbak. Ya. Buat timing apa ya kita ya meminta di waktu yang salah. Ya, bismillah. Maaf ya, Mbak. Jadi, santai. Jadi begini, itu
pernyataan yang keren banget. Literasi adalah satu hal, kemudian ekosistem informasi kita adalah hal lain lagi. Kita sekarang ini hidup di dalam ekosistem informasi digital yang memungkinkan setiap orang untuk menyampaikan sesuatu, gitu ya. Nah, inilah situasi di mana saluran komunikasi itu bukan dari satu poin ke poin lain, tapi ke berbagai poin. Jadi kalau ini sebagai sebuah titik, kan titiknya dari mana-mana tuh Mbak, dotnya itu ya. Dalam kondisi seperti itu, maka penguasa jagat raya ekosistem informasi itu ada di mana kira-kira? Apakah di mereka yang stock of knowledge-nya, akumulasi ilmunya banyak, atau mereka yang punya kuasa untuk bermain di titik-titik itu? Ya, tentunya yang kedua. Ya, betul, yang kedua. Pertanyaan kita adalah, orang-orang pinter ini ada di mana? Nah, kadang aku juga nanya gitu. Ini udah heboh, ahli asuransi mana gitu? Udah heboh, mana nih ahli ekonomi syariah gitu? Iya, sama halnya dengan mereka, literasi itu bukan sesuatu yang muncul secara otomatis gitu ya. Literasi adalah ya ketika orang masuk ke dalam sebuah situasi, mereka kan harusnya juga bermain bersama-sama dengan yang lain ya. Tapi kesadaran tentang itu belum tentu datang dimiliki oleh semuanya gitu Pak. Jadi saya masih bertemu dengan teman-teman yang merasa cukup dengan saya mencari buku misalnya gitu ya. Saya nggak mau medsosan gitu ya. Ya memang orang tidak bisa dipaksa untuk seperti itu. Karena setiap orang itu akan punya budaya atau culture sendiri-sendiri gitu. Tapi kemudian ketika terjadi hal seperti ini kan harus ada representatif ya atau perwakilan ya atau duta yang bisa membawa situasi-situasi ini ke sini. Kita kekurangan yang seperti itu Mbak gitu. Jadi sumber-sumber informasi yang sangat berharga akhirnya ya hanya tersimpan di situ saja gitu. Yang kita butuhkan sekarang adalah distribusi pengetahuan yang kalau tidak bisa dilakukan oleh teman-teman yang punya expertise ini, maka kitalah gitu ya yang harus membuat distribusi pengetahuan itu menjadi milik semua orang gitu. Saya sih melihat ini sebenarnya sebagai sebuah peluang kolaborasi ya bagi siapa saja gitu ya. Justru situasi seperti ini mencairkan sebenarnya ya kubu-kubuan yang tadinya itu hanya dimiliki oleh ini. Ya, kita manfaatkan media sosial ini sebagai sebuah saluran distribusi informasi. Apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman di Sedekah Oksigen sebenarnya adalah sebuah wujud bagaimana kita sedang mencoba mendistribusikan pengetahuan dengan saluran ini gitu ya. Nanti yang muda-muda mungkin akan memilih cara yang lain gitu ya. Apakah yang muda-muda ya, mak-mak juga banyak yang tiktokan kok ya gitu ya. Bunda-bunda banyak yang tiktokan dan itu keren banget gitu ya. Di tiktokan orang cuma joget-joget aja. Jangan salah. Para guru sekarang memanfaatkan TikTok untuk media pembelajaran gitu ya. Kampanye juga bisa dilakukan di situ. Akhirnya apa? Kita berlomba untuk membuat konten gitu. Nah, konten dan saluran media sosial atau media digital itu adalah platform yang kita gunakan untuk mendistribusikan pengetahuan. Gitu. Jadi sebenarnya memang masih banyak sih teman-teman atau orang-orang yang kita kenal ya yang bilang bahwa apa masih mainan sosmed, ingat umur deh, gitu kan, karena sekali-sekali ngomong gitu ya. Terus ada yang ngomong mainan sosmed tuh cuman buat inilah ibu rumah tangga yang gak ada kerjaan gitu, yang pingin jadi seleb gitu, yang pingin jadi selebnya sosmed gitu. Yang mana saya pikir jadi seleb sosmed itu kalau yang kontennya nggak baik aja, dia bisa jadi seleb sosmed. Terus yang punya konten baik santai-santai, kita mau head to headnya gimana caranya gitu ya, kita berperang di lautan yang berbeda gitu maksud saya ya. Betul. tadinya aku pikir itu rasionalisasi Mbak atas yang kami lakukan gitu selama ini gitu ya, tetap bertahan di sosmed gitu. Ternyata itu memang needed ya ternyata. Kita butuh aktor sebanyak-banyaknya loh untuk mendistribusikan pengetahuan, so please stay there gitu. Jadi kalau saya sih berterima kasih ya gitu ya. Apa salah menjadi content creator? Apa salah menjadi influencer gitu?
nggak apa-apa Iya. karena itu adalah aktor, kita adalah aktor yang bermain di dalamnya. Nah, terus kalau kita berkeluh kesah, ih kontennya gini, kontennya gitu, bikin dong konten yang bagus, Iya. bikin Exactly. dong Itu yang gue bilang juga. konten. Iya Iya, gitu. betul. Sekarang kita berkeluh kesah konten yang mendominasi yang beginian, tapi Iya. konten yang bagus tidak diapresiasi gitu. Iya, Solusinya kan betul. sebenarnya kita dilawan konten, bukan konten Betul. dilawan balik badan, bye dadah tutup Iya, blog. betul. Betul. Nggak mau deh, aku nggak ikutan renang. Gitu kan modelnya kayaknya. Aku nggak mau ikutan renang Iya, deh. Aduh, gitu. Gitu modelnya. Nah, juga iya, ini ya, apa namanya, sebenarnya yang jadi concern kita itu kan sebenarnya ketika konten-konten digital itu gitu ya, yang katanya nggak banget gitu ya, tapi followernya banyak. Jadi bayanganku, ini yang follow ini gitu ya, yang follow channel ini, yang follow orang ini, yang follow seleb ini gitu. Apakah orang yang berbeda gitu sama yang ngomong bahwa ini kontennya nggak baik gitu. Nggak ketemu gitu, logikaku itu nggak ketemu karena kalau untuk komen kan harus follow misalnya gitu. Untuk apa itu harus gitu. Jadi gue pikir, jadi yang komen sama yang ini kayak orang-orang yang sama. Apakah itu juga bagian dari itu tadi yang Mbak bilang orang-orang yang kontrol gitu. Cuman biar bikin rame aja tapi terus habis itu naikin apa namanya engagement. Nah kita nih Mbak orang-orang biasa gitu ya yang kekuatan ekonominya juga tidak terlalu besar seperti media-media besar atau seleb-seleb yang memang udah gede gitu ya. Apa yang kita bisa lakuin gitu? Apa yang secara aktif maupun reaktif gitu. Maksudnya aktif untuk membagikan konten-konten yang memiliki muatan literasi digital yang bagus gitu ya. Sama di sisi lain, kalau kita ngadepin kondisi digital yang chaos begitu informasinya, apa yang harus kita lakukan? Jadi ada dua hal nih ya, kita sebagai aktif yang mau ini sama kita yang reaktif gitu. iya. Kita tidak bisa menutup mata bahwa pasar ekonomi digital itu adalah pasar konten ya, yang dikuasai dan diusahakan sedemikian rupa untuk menambang engagement kita gitu. Nah, kalau buat saya sih tinggal berbalik pada kita. Media sosial atau media digital itu ada untuk kita manfaatkan. Eh, kalau mau menjadi pelaku ekonomi gitu ya, kan ada banyak sekali sebenarnya ceruk atau pasar yang bisa dimanfaatkan. Kita bisa melihat misalnya ya, oke lah yang namanya yang namanya perusahaan-perusahaan market-market besar ada gitu ya. Tapi warung-warung kecil juga ada dan tetap hidup gitu ya. Mereka punya captive marketnya sendiri. Bahkan juga dalam ekonomi digital ya, UMKM itu ada. Artinya apa? Sebenarnya kita punya peluang juga dengan audiens kita, dengan komunitas kita untuk bergerak gitu ya. Saya pikir kita nggak usah mikir yang besar-besar dulu gitu ya. Seperti kami di Mavindo ingin mengubah dunia. Yang kita ingin lakukan kayak saya ini cuman begini aja. Oke, menjelang pemilu saya nggak mau keluarga saya, teman-teman saya, emak-emak yang saya cintai ini gitu ya, itu terjebak dalam hoax. Ya udah, setiap 2 minggu sekali atau setiap hari, paling tidak saya menyebarluaskan, kita nyebutnya infak anti hoax ya. Ini ada sedekah, ini ada infak ya, berupa hasil-hasil klarifikasi hoax gitu ya. Teman saya yang kebetulan mengasuh ruang kolaborasi vaksin gitu ya, dia kemudian berkomitmen menyebarluaskan informasi tentang vaksin setiap seminggu sekali gitu ya. Kemudian yang lain ada Saka Milenial, teman-teman pramuka digital juga seperti itu. Sorry teman-teman. Jadi seperti itu ya gitu. Mencoba untuk berbuat dengan yang ada. Saya minum dulu ya. Mau Mbak, mau. Ya, sorry. Minumannya segede gentong. Sama. Ya. Nah, kira-kira itu sih kita memanfaatkan sebisa-bisanya nih ilmu media yang ada untuk kebutuhan kita gitu. Bentar ya Mbak ya, aku batuk dulu. Mau Mbak, mau.
Ini Oke, oke, thank you. aku dulu apa gimana ya baiknya? Nggak apa Mbak, dibiarin aja boleh. Mbak boleh kalau mau perlu bergerak ke sana kemari silahkan. Nggak apa-apa, silahkan. Ya, terima kasih. Ya, kemudian kita jangan meremehkan juga bahwa aksi yang kita lakukan itu kecil gitu. Karena begitu kita bisa menahan dampak sesuatu di kita, itu juga viral sih, bisa menular gitu. Jadi ya, let's take it easy. Biarkan yang kita punya tujuan besar ke sana, mengedukasi, mendidik, kemudian juga mencegah dampaknya, that's okay. Lakukan dari yang kecil-kecil dulu, karena yang kecil-kecil ini nanti akan bisa juga gitu berkolaborasi dengan yang lain, sehingga membentuk yang oke. Ada beberapa acara televisi misalnya, yang enggak banget. Kemudian ketika disuarakan lewat petisi bersama-sama, itu beneran jadi di take down gitu. Nah, saya lihat the power of the people ini itu bisa sesuatu yang di-generate dari media digital. Nah, kira-kira itu, Mbak. Yes, itu menarik sih. Maksudnya Mbak Santi ini mungkin udah ngobrol sama Mbak Widi ya. Jadi ada beberapa keyword yang apa namanya, yang familiar gitu, yang bikin saya ketawa-ketawa gitu. Ya emang sama sih, mimpinya sedekah oksigen kan juga sama ya, apa namanya, mengubah dunia gitu, tanda tanda kutipnya mengubah dunia gitu. Tapi memang kita pelan-pelan lah dari yang bisa kita lakukan. Jadi kalau tadi boleh disimpulin nih Mbak, eh, bagaimana kita sebagai orang awam gitu, orang biasa dalam tanda kutip gitu ya, yang menghadapi dunia digital yang apa namanya begitu gampangnya didapat gitu ya. Pertama, nggak perlu menolak. Kesimpulanku nggak perlu menolak gitu ya, karena dia ada buat dimanfaatin kalau kata Mbak Santi, yang mana aku totally agree gitu ya. Karena prinsipku apapun yang datang dari siapapun, kalau itu bisa jadi manfaat, ya nggak apa-apa, pakai aja gitu, nggak usah apa sih, nggak usah ribut dia datang dari mana apa segala macam, dia asalkan dia nggak haram gitu ya, ya konteksnya. Yang kedua, eh, segala apa istilahnya, stigma-stigma yang nggak perlu, yang kadang tuh membuatku berpikir bahwa jangan-jangan itu memang digembar-gemborkan oleh orang-orang yang nggak pingin ada konten-konten baik merajai dunia digital gitu. Karena kan Nah, selalu betul. dibilang gitu. Karena itu kan selalu dibilangin tuh sama yang apa, sebagian orang lah ya, dibilangin bahwa ngapain ibu-ibu uh, bikin tulisan-tulisan tentang misalnya gimana mendidik anak-anak, gimana membiasakan anak-anak baca Quran, gimana kayak gitu-gitu tuh. Selalu kemudian ada aja gitu komen tentang ngapain kayak begitu gitu. Itu kayak langsung apa, kan jadi hilang, mengurangi semangat gitu ya. Jadi Ya, kalau memang kita punya sesuatu yang untuk di-share, which I believe semua orang punya sesuatu untuk di-share ya, karena mereka punya standpoint tertentu, dengan ilmunya tertentu, dengan ilmu tertentu, dengan wawasan tertentu yang bisa di-share, maka stay there, share yang bisa di-share. Sementara itu kan ya, betul kemungkinannya, betul. kesimpulannya menurutku itu gitu, dari dua hal itu. Nah, Ya. tapi gimana sih Mbak kalau itu kita sebagai apalah, sebagai pemilik konten gitu ya, bahasa kerennya gitu, kita sebagai pemilik konten. Nah, kalau kita, gimana reaksi kita, apa respon kita sebaiknya ketika muncul sesuatu, berita, gambar gitu, gimana kita gimana kita bereaksi, memastikan bahwa ini adalah hal yang benar, what should we do gitu untuk memastikan itu benar gitu. Ya. Gini, sederhana aja sih sebenarnya. Kalau saya memperkenalkan langkah ABCD, amati, baca utuh isinya, B ya, kemudian cek faktanya, dan D, distribusikan yang baik-baik aja gitu. Jadi ABCD gitu. Amati dulu ya, baca semuanya, pahami isinya. Pertama-tama apa
kalau itu adalah sebuah berita, maka tentu ada yang namanya 5W 1H gitu ya. Ini lengkap nggak gitu ya. Kemudian setelah itu baca utuh isinya. Ini merujuk sebenarnya pada sumbernya dari mana gitu ya. Jadi kita tidak hanya melihat sesuatu yang ada saja, tapi juga di balik itu. Nah, apakah sumbernya valid, apakah sumbernya bisa kita cek gitu ya. Kemudian apakah kita juga bisa membandingkannya dengan informasi-informasi lain gitu. Nah, kemudian C itu kan cek faktanya. Nah, cek faktanya ya macam-macam ya. Satu, selain kita memeriksa sumbernya, kita juga nanti mengklarifikasi, teman-teman juga bisa menilai validitas informasinya dengan mengetahui status informasinya lewat beberapa situs periksa fakta yang ada. Atau lewat nomor, kalau teman-teman Mavindo itu punya Kalimasada, WhatsApp 0859 21 600. Ulangi Mbak, 0859 21 600 500. Sebentar, saya cek dulu. 0859 21 600 500. Betul, gitu. Nah, itu adalah nomornya Kalimasada. Nanti teman-teman bisa ngecek. Kadang kan kalau ngecek gambar, kita bisa bandingkan pakai Google atau pakai aplikasi lain. Karena kalau gambar ada kan dulu dianggapnya itu bukan hoax ya. Tapi sekarang kita tahu tampang kita aja bisa pakai beautifikasi gitu ya. Jadi lebih mudah beberapa puluh tahun gitu ya. Kita aja udah sampai pada taraf itu. Gimana coba yang pada pinteran nge-hoax gitu ya. Mereka pasti udah lebih canggih lagi. Nah, ada sih aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Video juga sekarang udah deepfakes, itu teknologi yang namanya deepfakes. Itu udah biasa banget ya, yang bisa mengubah gerak bibir orang sehingga mengikuti narasi tertentu gitu ya. Nah, cuma kan untuk sampai ke situ mungkin kita sulit ya memeriksa sendiri. Nah, nanti bisa mengacu ke WhatsApp tersebut untuk mengetahui statusnya seperti apa. Karena kalau Mavindo tuh punya tim pemeriksa fakta yang memang bekerja secara profesional, mereka juga dilatih ya dan disertifikasi oleh IFCN namanya, International Fact Checkers Network, untuk melakukan itu, penelusuran investigasi itu. Teman-teman dari cekfakta.com yang beranggotakan teman-teman media gitu ya, juga punya kapasitas seperti itu. Jadi mengaculah pada situs-situs yang bisa digunakan untuk mengetahui status sebuah informasi ya. Nah, itu yang C-nya gitu ya. Nah, kemudian yang D-nya itu kan distribusikan ya, bagikan. Bagikan, jangan cuman kalau udah punya informasi seperti itu jangan disimpan sendiri. Bagikan kepada lingkungannya, karena dengan cara itu ya kita bisa ikut membendung sebaran informasi yang nggak bermanfaat gitu ya. Nah, cuma nanti kita ngobrol hal lain lagi kalau terus curhatnya adalah begini. Udah ngebagiin di grup yang ada saya dibully. Ya oke, nanti kita bicara topik lain lagi ya. Tapi yang penting itu ya, yang penting ingat ABCD dulu ya. Amati, ketahui ciri-ciri hoax itu ya, identifikasi ciri-ciri hoax, kemudian baca utuh isinya, kenali sumbernya, cek faktanya gitu ya. Dengan kalau bisa sendiri silakan, kalau enggak silahkan aja pakai yang sudah kita buat bantu teman-teman. Sama D tadi ya, distribusikan yang baik-baik aja. Distribusikan yang valid-valid aja ya. Oke, nanti segmen selanjutnya nih ya, yaitu membahas curhat-curhat seperti itu. Ada nggak sih Mbak cara gampang gitu? Maksudnya cara simple, maksudnya gini loh, kayak kalau nggak lolos 3 ini udah pasti hoax gitu. Atau kalau lolos masih ada tahap berikutnya gitu. Tapi kalau udah pasti nggak lolos 3 udah deh gitu. Ada nggak sih cara gampang gitu? Gini, hoax itu lebay. Ini identifikasi hoax itu yang pertama itu ya. Hoax itu lebay. Dia pasti akan melebih-lebihkan sesuatu. Bisa jadi this is too good to be true. Atau this is too bad to be true. Indonesia kita akan mengalami gempa megatrust tahun 2045 berkekuatan bla 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 gitu ya. Itu ciri dari too bad to be true gitu ya. Tapi juga ada emang gempa bisa diramal gitu ya.
Terus udah gitu ada juga yang misalnya gini, eh, yang lahirnya tanggal 17 Agustus. Siap-siap ya akan menerima pulsa gratis atau beasiswa seumur hidup dari Presiden Indonesia. Itu ya gitu, gila aja negara punya duit gini gitu. Nah itu too bad to be true, too good to be true ya. Jadi lebay gitu ya. Kemudian juga apa ciri-ciri lainnya adalah bahasanya itu cenderung provokatif, cenderung emosional ya. Uh, Sebenarnya saya juga nggak tahu ini jurnalistik zaman sekarang itu jurnalistik yang menurut saya itu bukan jurnalistik ya. Misalnya gitu ya. Uh, uh, saya pakai nama Mas Deddy Corbuzier deh yang paling keren ya. Deddy Corbuzier pingsan gitu ya. Uh, uh, Rumah kebakaran di Tanah Abang. Dua hal yang berbeda gitu ya. Tapi kan itu kayaknya tuh disatu-satuin gitu ya. Atau misalnya level PPKM ditingkatkan virus vaksin virus adenovirus apa melanda di bagian sebelah selatan Cina. Kebayang nggak? Itu dua hal yang berbeda, nggak ada hubungannya, tapi disatuin gitu ya. Dan itu membuat itu membuat kita tuh jadi membuat asosiasi tersendiri tentang itu. Nah, kalau kita punya pemikiran yang kritis, kita akan apa sih kayak gini gitu ya. Sekali dua kali ketipu, sekali dua kali kita baca nggak ada nyambungnya. Jadi kita udah tahu bahwa tipe-tipe judul seperti ini akan amit-amit gitu. Kalau kita belajar gitu ya. Tapi kan kita suka nggak belajar ya. Jadi jadi akhirnya yang kayak gitu tuh ada lagi gitu. Jadi judulnya provokatif, judulnya bombastis. Saya pernah ketipu kok, terus terang aja. Apa yang menipu saya gitu ya. Leonardo DiCaprio mati di Sungai Kulon Progo. Langsung dong sebagai penggemar om-om keren itu gitu ya. Saya langsung baca gitu ya. Ternyata Leonardo DiCaprio itu adalah nama seekor anak kucing apa anak anjing gitu ya. Kurang aja penggemar gitu ya. Dan ia mati di sana gitu. Gak ada kaitannya gitu. Nanti deket-deket pemilu saya udah bisa nebak. Prabowo mati di anu. Jokowi kehilangan atau ketinggalan apa. Pokoknya dibikin kayak gitu. Jadi, kebiasaan kita apa, Mbak? Kita baca judul ya. Apakah kemudian isinya dibaca secara utuh? Selamat tinggal. Kita dibaca awalnya, kita marah-marah di awalnya, begitu share, nggak nyambung sama sekali. Nah, itu gitu ya. Jadi bahasa-bahasanya provokatif dan bahasa-bahasa dan orang tahu banget ya gimana cara membuat bahasa-bahasa provokatif itu untuk menambah klik gitu. Karena tahu banget diri kita gimana banget gitu ya. Kondisi psikologis dan level literasi teman-teman kita juga seperti apa gitu. Jadi ya memang kemudian ini menjadi salah satu catatan tersendiri kita ya. Jadi itu tadi ya, too good to be true. Kemudian bahasanya bersifat provokatif. Nah, yang ketiga nih, saya sering pesan sama teman-teman saya ya. Ya secara saya emak-emak, teman saya banyak emak-emak. Please ya, kalau ada yang minta diviralkan, Mbok ya jangan gampang langsung itu aja memviralkan gitu ya. Berita yang bener mah gak minta-minta, gak ngemis-ngemis buat diviralkan. Enggak gitu ya. Ini bukan wartawan, bukan pekerja informasi yang benar nih kalau masih ngemis-ngemis kayak begitu. Nah, bahasa memviralkan itu kita temui banyak banyak taktiknya, Mbak. Ada yang misalnya begini, viralkan atau kejadian telah ditemukan gitu. Akhirnya, wah rasanya gini. Ada juga yang begini, tolong ya informasi sebaik ini jangan berhenti di Anda saja. Atau selamatkan keluarga, selamatkan anak-anak dan orang tercinta dari, nah, udah orang langsung klik aja sebar gitu ya. Nah, nggak tahu dia bahwa setelah disebarluaskan ternyata ada kejadian ikutannya. Saya di tahun 2019 mendampingi beberapa ibu Mbak yang dibawa ke kantor polisi karena nge-hoax. Hoaxnya apa? Penculikan anak. Kan ada ya zaman-zaman ya, itu pasti hilang timbul ya. Hati-hati ya, kalau ada orang dengan ciri-ciri ABC. Dia bawa-bawa karung, bawa-bawa kardus lusuh,
Padahal kalau dipikir ya, anak zaman sekarang itu gendut-gendut, gede-gede, mau dibawa karung pakai Sinterklas gitu ya. Halo gitu ya. Tapi eh, eh, emosi main duluan kan. Maka kemudian langsung disebarkan kemana-mana. Terus ketika diingatkan, Bu, Ibu teh nyebar kayak begitu, itu kan hoax. Jawabannya apa? Khas banget. Eh, ya Alhamdulillah kalau cuma hoax. Berarti kan nggak kejadian. Nah, kalau kejadian itu baru kita cemas. Saya menyebarkan ini nggak kejadian, ya udah alhamdulillah, diambil hikmahnya aja, gitu. Nggak tahu dia ada yang udah digebukin sampai hampir mati gitu ya, diamuk masa gara-gara itu gitu. Nah, ada hoax terkait dengan penculikan, ada hoax terkait dengan bencana alam juga, gempa susulan kah, tsunami susulan yang kayak gitu-gitu. Tapi keburu bikin rusuh orang. Nah, tiga itu sebenarnya yang ciri-ciri awal ya. Lebay, too good to be true, too bad to be true. Kemudian yang kedua itu bahasanya provokatif dan emosional. Terus yang ketiga ada ajakan untuk menyebarluaskan. Sudah kalau kebaca seperti itu, nggak usah disebarluaskan, nggak usah dibaca gitu ya. Kalau ada yang nyebarin itu, ingatkan dengan baik-baik. Nah, cara mengingatkan itu ada seninya sendiri. Baik bagi yang mengingatkan, maupun baik bagi yang akan mengingatkan, maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar situ. Karena eh, sedikit salah cara itu bisa memantik kejadian lain lagi gitu. Yang kadang-kadang udah nggak ke hoaxnya, tapi ke baper-baperannya gitu. Iya, 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 betul. Nah, aku pernah ada kejadian tuh Mbak, tahun 2014-an gitu ya, zamannya pemilu gitu ya, itu pernah satu kali kemakan hoax soal foto lah kalau nggak salah tuh, soal foto Palestina atau apa gitu ya, tapi aku diingetin sama salah seorang temanku, yang mana waktu itu 2014 kan suasananya panas ya di sosmed tentang pilpres segala macam gitu ya, dan dia dari pemilih yang berbeda dengan aku gitu. Tapi dia mengingatkan aku lewat inbox dan aku sangat appreciate sampai akhirnya kemudian langsung ku take down gitu ya, langsung ku ambil beritanya karena waktu itu di akun yang lama kan followernya lumayan gitu ya. Jadi memang aku nggak mau juga jadi ikut salah gitu kan ya. Langsung ku ambil, tapi sebelum ku ambil aku share ulang dengan caption yang berbeda supaya Iya. menurutku kalau cuman kalau diambil doang tuh agak tidak bertanggung jawab gitu menurutku ya, dari sisi aku, karena kan kita harus bilang dulu gitu bahwa ini nanti dalam waktu sekian akan aku take down for this reason gitu kan ya, bayanganku sih begitu, itu yang aku lakuin gitu. Jadi aku bikin pengumuman dulu, kemudian habis itu begitu tiba waktunya aku take down, aku bilang terima kasih sama dia gitu, walaupun sebenarnya waktu itu aku juga sempat uh, personally sih menurutku kalau pas kita yang lagi diingetin tuh nggak perlu peduli dia apa namanya, dia siapa gitu ya. Begitu dia ngingetin kita udah harus ragu dulu deh gitu. Itu kunci utama lah. Begitu kita diingetin tuh kunci utamanya ragu dulu lah. Jangan yakin dulu. Kalau yakin dulu nggak bakalan mau gitu ya. Nah Mbak, pertanyaan berikutnya nih, gimana kalau hoax itu memang sengaja dibikin gitu oleh tokoh misalnya gitu, yang atau sengaja atau enggak, kita agak terlalu judgmental kalau ngomong sengaja begitu ya, tapi ya memang dia dikatakan oleh tokoh gitu atau dia dituliskan oleh tokoh, sementara kan hari gini orang itu begitu mengidolakan seseorang sampai seolah-olah dia nggak bakal bisa salah gitu ya. Gimana nih posisi kita, how menghandle ini gitu, karena itu kan slightly lebih susah dibandingkan sekedar share berita atau apa counter berita gitu. Gimana Mbak? Fakta adalah fakta objektif bukan karena siapa yang ngomong, tapi Gitu. karena dia memang kejadiannya seperti itu gitu. Ya buat kami di Mavindo memang perjuangan kita jadi double-double ya. Ketika yang mengatakan itu adalah orang yang memang punya kuasa, punya power, high influence dan sebagainya gitu ya. Tapi yang kita ajarkan dan yang kita dorong pada teman-teman adalah ya berpihaklah pada informasinya, bukan berpihak pada orangnya gitu. Siapapun akan bisa melakukan kesalahan gitu. Informasi kan memang punya beberapa macam bias ya. Ada yang namanya logical fallacy misalnya ya, kekeliruan menggunakan
menggunakan logika dan sengaja dimainin buat seperti itu. Ya yang Iya. tadi saya bilang ya, awalnya apa ditarik, dipelintir ujungnya kemana gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya bias dari orang yang menerimanya, ada bias personality gitu. Karena bagi dia apa yang diomongin orang itu, ya yang dia lihat adalah siapa yang ngomong, bukan yang ada isinya gitu ya. Maka memang ya itulah salah satu perjuangan kita ya di gerakan-gerakan seperti ini gitu. Selalu mengembalikan orang pada realnya, termasuk juga memberikan semacam motivasi atau dorongan bahwa setiap orang sebenarnya bisa menerima informasi dengan kritis gitu ya. Di sisi lain kita mengajarkan ya tipe-tipe dari hoax itu apa aja gitu ya. Tapi itu satu sisi, tapi di sisi lain juga memberikan motivasi, dorongan bahwa siapapun bisa melakukan kesalahan gitu ya, dan bahwa kesalahan itu sangat bisa diperbaiki. Keren banget loh Mbak caranya untuk melakukan klarifikasi tadi ya, tidak dengan tolong Melayu gagang apa ya. Aduh, di sini ada Kak Firly dan teman-teman yang dari Jogja yang lebih tahu gitu ya, yang sudah bergabung dengan tinggal gagang tolong Melayu Mbak. Oh iya, tinggal lempar batu tolong Melayu. Nah, iya betul, tinggal gitulah ya. Jadi tanggung jawab gitu dengan apa yang diinformasikannya, supaya yang lain juga mendapatkan pembelajaran itu gitu. Nah, terkait dengan ketika yang melakukan adalah orang yang betul-betul kita hormati atau apa, saya kira kita tidak perlu larut dalam drama penghakimannya. Ya, tidak perlu tidak perlu kita ngapain sih ngebela seseorang gitu ya, atau misalnya gitu ya menjelek-jelekan, menjudgment dan sebagainya, bukan. Fokuslah pada informasinya aja. Kalau sesuatu memang bermanfaat, memang benar, ya kita pakai. Kalau enggak, ya sudah tinggalkan aja. Tapi apakah orang itu jadi musuh kita? Enggak juga sih ya gitu ya. Kalau dia mau memperbaiki kesalahan, seperti Pak Tifatul Sembiring, Pak Tifatul itu pernah memasang foto para korban dari kejadian kecelakaan banjir di Thailand gitu ya. Kemudian waktu itu kita lagi rame soal Myanmar gitu, di mana pendeta Myanmar itu katanya ya hoaxnya gitu ya, melakukan genosid dan sebagainya. Nah kemudian itu tuh memasang foto tersebut, foto korban banjir yang disebutnya itu, lalu dipilih oleh Mas Fajrul Rahman kalau nggak salah, Mas ini gini. Terus dengan gentle Pak Tifatul, oh aduh terima kasih saya diingatkan, saya membuat kesalahan, terus dia tuliskan itu. Dia tidak men-take down. Jadi dia biarkan di dialog itu tuh muncul terus di thread-nya. Nah, saya menjadikan itu sebagai salah satu pembelajaran ya yang saya bawa kemana-mana ya. Beginilah ketika orang melakukan kekeliruan gitu ya. Orang dengan posisi seperti Pak Tifatul Sembiring ya, dalam posisi Menkominfo, wah yang ngejudge dia banyak banget yang ngehujat ya. Wah kesempatan nih gitu ya, wah ini menteri kok gini gitu, dia nggak ambil pusing gitu, dia tetap menulis, dia tetap ya udah stay di situ gitu, jadi nggak dihapus begitu aja, dialog itu dia munculkan, sehingga itu menjadi pembelajaran buat semuanya. Selamat banget dengan Pak Tifatul ya dari aspek ini ya, karena ini bagi saya sebuah cara yang gentle ya memperbaiki kesalahan. Nah itu nggak terjadi sih di yang lain-lain. Tapi ya kualitas seseorang kan juga bisa kita lihat dari situ ya. Kalau buat saya melihat performa cara dia berkomunikasi seperti ini, oh oke, berarti dia tidak. Jadi dia orang yang mau memperbaiki kesalahan gitu ya. Termasuk juga kalau kita takut ada informasi dimanipulasi dan sebagainya, saya kira saya merasa lebih aman gitu ya bersama dengan orang-orang yang mau dengan berbesar mengakui kesalahannya dan kemudian memperbaikinya gitu ya. Ada juga teman-teman yang pernah tergelincir menuduh satu dua pihak itu ini hoax gini, lalu memperbaikinya dengan cara akhirnya ketemu. Nah ketika hal-hal perang yang terjadi atau hal-hal yang terjadi di dunia online, kadang-kadang itu beda ya ceritanya di offline ya gitu ya. Makanya kalau sekarang kita ngomong, wah ini terjadi polarisasi gini gitu. Saya pikir kalau kita hanya main di dunia digital aja, itu polarisasi nggak akan selesai gitu. Perbanyaklah silaturahmi offline,
karena itu yang akan mengikis bias-bias prasangka. Kalau di dunia digital itu orang kayaknya bisa ngomong apa aja gitu ya, nggak ada remnya. Tapi ketika ketemu yang tadinya berantem, enggak. Nah, akhirnya punten ya ini itu gitu. Jadi saya masih percaya juga pada kekuatan silaturahmi ya, kekuatan dari komunikasi di ruang non digital untuk menyelesaikan persoalan-persoalan digital. Itu jangan kita remehkan hal-hal seperti itu. Itu bagus banget sih Mbak. Jadi ternyata ada ya mungkin sebutannya berkahnya silaturahim kali ya gitu, bahwa ternyata ada beberapa hal yang memang kemudian bisa dikikis gitu, yang tadinya ketemu di dunia digital agak kenceng gitu, dunia asli real gitu, ternyata ya bisa dikikis pelan-pelan. Walaupun ada juga nih yang modelnya dari dunia digital kenceng, terus habis itu di dunia real nggak mau temenan lagi. Buat temenan. Ya, yang parah gimana? Betul, yang parah adalah gimana coba ya, kalau kita tuh cuma jadi permainan drama politik ya, atau drama apapun yang terjadi di layar ya, yang kita cuma lihat aja. Padahal ternyata ya, di depan Bang Karni Ilyas itu kayaknya gontok-gontokannya gila-gila gitu ya. Sampai bikin kesel gitu. Ternyata di baliknya pas ketemu ya foto-foto dulu, tos-tosan, sampai ngomong, abis ini ini yuk cari Shinsei, udah mulai pegal-pegal gitu. Nah, padahal di layar kaca kayak apa? Nah, cilakalah kita gitu ya. Dan teman-teman kita yang menganggap bahwa drama-drama itu beneran terjadi. Akhirnya mereka menciptakan drama baru gitu. Komen-komen kan suka daripada kejadiannya gitu. Iya, tapi sebenarnya Mbak, kalau menurutku itu tuh bukan drama ya, memang seharusnya begitu kan. Di depannya Karni itu kan kita membahas wacana gitu ya, kita membahas opini kita berhadapan sama opini dia kan begitu ya. Ya memang harus sekencang itu karena itu opini gitu kan ya. Tapi kalau silaturahim kan lain lagi gitu. Karena memang bayanganku tuh memang begitu gitu, karena ada lah ya beberapa orang yang punya pendapat berbeda denganku gitu, yang baik-baik aja kok kita jagung bakar gitu, ngobrol gitu ya. Tapi kalau pas beda pendapat ya beda pendapat aja gitu, karena itu nothing emotional gitu. Itu apa sih, itu kan sebatas di ini ke atas gitu, bukan ini ke bawah gitu bayanganku. Itu sepertinya memang salah satu kunci, bukan kunci solusinya, tapi kunci dari banyaknya masalah yang muncul di dunia digital ya menurutku. Ada hubungannya nggak Mbak kalau dilihat dari sisi komunikasi? Kalau aku lebih melihat, ya di layar kaca di panggung memang ada alur skenario ya yang diikuti gitu ya. Aku yang tertarik begini ya. Aku setuju Mbak bahwa kita itu biasa aja ya kalau beda pendapat gitu ya. Nggak usah jadi drama, intinya gitu ya. Terus betul, juga ini ya, saya kadang-kadang dibilang gini, kamu tuh kalau nggak setuju diam aja. Kenapa mesti diam ya? Kenapa? Iya, pertanyaan saya jadi begitu. Kamu kan tahu di kanan kiri itu kayak gini-gini, aku kasihan loh sama kamu. Kenapa gue berbeda pendapat terus dia merasa harus kasihan sama aku gitu ya? Iya, soalnya kamu diomongin gini-gitu, gini-gitu. Oh, oke, aku ngerti sekarang. Masalahnya adalah gitu ya, kita hidup di lingkungan yang tidak terbiasa berbeda pendapat dan orang mengartikulasikan beda pendapatnya secara terbuka gitu. Terus aku tetap terbuka dengan dan mengangkat pandangan-pandanganku yang berbeda dengan lingkunganku misalnya. Kalau beberapa orang bilang, dia sih udah dablek gitu ya, dia udah kalau di DM, aku sering di DM sih. Dia mah udah dablek, udah ketahanan mentalnya tuh gini, enggak, sama sekali enggak. Aku cuman pengen begini, aku tuh pengen ngeliatin sama yang lain gitu ya. Hey, ini aku. Dan kamu nggak usah takut dengan aku gitu ya. Kita biasa aja gitu ya. Aku tetap berteman denganmu, tetap gini gitu. Biarkan aku punya pendapat begini, seperti aku juga menghormati kamu punya pendapat begitu. Nah, aku lihat Mbak, kita tidak diajarkan untuk hidup dalam nilai-nilai yang berbeda. Sehingga kita kaget ketika orang punya nilai yang berbeda itu. Gitu. Bentar ya. Bentar. Nah,
ini menurutku bukan lagi masalah apa ya, masalah literasi ya, tapi masalah Iya. lemahnya nilai-nilai demokrasi di antara kita, aku pikir Mbak, gitu. Karena kita tidak dibesarkan dengan kita ngaku bahwa kita adalah masyarakat yang multikultural, tapi kita tidak diajarkan, tidak diasuh dengan ruang multikultural. Sehingga Yes. ketika ada yang berbeda, kita kaget gitu ya. Apalagi ketika perbedaannya itu diungkapkan dengan ekspresif gitu ya. Itu menjadi sebuah sesuatu yang tidak normal gitu. Padahal, hey, it's normal gitu. Biasa aja kali ya gitu. Begitu, Mbak. Terus ketika misalnya saya bahkan lebih ekstrim lagi. Ada upaya-upaya yang terjadi untuk menyeragamkan gitu. Ya karena itu bagi orang itu tidak normal kan, maka kemudian upayanya adalah dinormalisasikan gitu. Nah, dinormalisasikannya itu macam-macam ya. Ada yang udah lu jangan gini gitu, gue kesian lu. Ada juga yang ngasih saya ayat, ngasih saya ayat-ayat, ngasih saya mungkin juga teman-teman lain makan lebih ekstrim lagi dapat stigma ini itu supaya apa ya? Supaya dia melepaskan atribut tersebut sehingga tidak distigmatisasi. Ya kayak gitu-gitulah Mbak gitu. Nah, uniknya ya Mbak, uniknya. Ini aku nggak tahu apakah ini kemudian berlanjut jadi sesi saling curhat kita ya. Tapi maksudnya karena ini fenomena yang kita lihat gitu ya sehari-hari. Iya. Betul. Juga untuk teman-teman di luar sana. Begitu kan ya Mbak Santi ya? Betul. Nih banyak beberapa teman saya yang orang-orang literasi ini juga masuk ke sini nih. Sebenarnya saya nggak pede. Ya. Nanti gimana Mbak? Berikutnya bisa diundang untuk tema yang berbeda kali ya teman-teman dari literasi yang lain. Enggak, lucunya memang orang-orang yang ini nih yang apa sebutannya gitu ya, yang dablek itu ya gitu. Somehow memang punya stigma yang relatif sama gitu. Somehow ditempelin memang stigma dengan sengaja menurut saya dengan sengaja oleh sebagian orang yang dengan tidak sengaja diadopt sama orang lain gitu. Bahwa memang tujuan akhirnya memang saya setuju gitu bahwa tujuan akhirnya adalah untuk orang-orang ini berhenti melakukan apa yang dia lakukan. Yang mana anehnya itu tidak pernah terjadi pada orang-orang yang memiliki konten jelas merusak gitu. Itu ya yang udah jelas merusak itu malah nggak ada stigma. Ya cuman diterima sebagai ya memang dia orangnya begitu, ya memang dia memang mungkin dia banyak duit jadi mainan-mainan dirusakin gitu. Ya, kayak gitulah maksudnya selalu ada excuse gitu. Sementara memang buat orang-orang yang dablek ini gitu ya selalu ada stigma-stigma yang ditempelkan. Nah, kalau begitu, sebagai orang, sudah nggak bisa lagi disebut orang awam sih ya, buat orang-orang yang semi-dablek gitu, kayak gitu. Apa sih yang harus dilakuin, Mbak, kemudian? Ya, kalau buat saya sih jangan merasa terintimidasi ya. Jangan merasa harus, intinya gini sih, jadilah diri kita sendiri ya, gitu aja gitu ya. Be easy with that, terus bikin nyaman diri sendiri gitu ya. Karena kita capek lah kalau ngikutin orang lain ya, harus begini dan harus begitu gitu ya. Terus juga berhenti untuk merasa harus menjadi orang yang diterima oleh setiap orang yang ada di dunia ini gitu ya. Barangkali kita ada yang bilang, enggak kok aku mah nggak mau populer gitu ya, biasa aja. Iya biasa aja, tapi begitu ada satu aja yang dislike, kayaknya kamu langsung mikir deh, gitu ya. Ya berhentilah untuk merasa harus diterima oleh setiap pihak gitu ya. Kita ini, orang lain juga seperti itu ya. Ada sisi yang orang lain itu merasa nyaman dengan kita, ada juga yang enggak. Enggak apa-apa sih, lagi-lagi ujungnya begitu. Kalau di keluarga itu ya kita kesel gitu ya sama kakak sama adik berantem. Tapi kan sebenarnya kita tetap getting along each other ya gitu ya. Nah, seyogianya tingkat kedewasaan seperti itu juga muncul gitu di ruang media digital ini gitu ya. Kita sudah memutuskan seperti ini ya seperti itu. Media digital sendiri sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks budaya sendiri ya,
kita udah nggak bisa memisahkan kan budaya digital dengan budaya non digital. Kalau dulu mungkin betul. masih budaya non digital itu masih menjadi semacam ruang eskapisme ya, ruang untuk melarikan diri gitu ya, sehingga kita membangun identitas yang berbeda. Tapi dengan semakin membaurnya sebenarnya dunia digital dan dunia non digital, termasuk sudah ada metaverse dan sebagainya gitu ya, itu sebenarnya udah semakin blur gitu ya. Kita boleh muncul dengan identitas ABC, tetapi trait kita, karakter sifat kita itu akan selalu ada di situ gitu ya. Jadi daripada capek-capek menjadi orang lain, ya sudah gitu ya. Sudah jalani saja menjadi diri kita gitu. Kita akan mengalami up and down, akan melewati jalan berkerikil, dan itu biasa banget gitu ya. Biar aja gitu. Ada saat-saat dimana kita marah, kesel, capek, silahkan lakukan detox. Tapi kembalilah lagi gitu ya, karena kita ini hidup di dalam lingkungan yang saling membutuhkan satu sama lain, sebenarnya gitu aja sih gitu ya. Sebenarnya ketika kita sudah bisa memanage diri kita dan media di sekitar kita, ya media itu udah jadi bagian dari kita sih ya, maka kemudian sebenarnya kita udah bisa selamatlah selamatlah untuk hidup bersama-sama, baik dengan orang lain maupun dengan diri kita sendiri. Tapi ya dua itu aja sih ya, dan yang terutama adalah jangan merasa harus diterima segala sesuatunya gitu ya oleh orang lain. Sadarilah bahwa pasti ada gitu ya situasi yang bikin orang nggak nyaman dari kita dan sebagainya. Jadi biasa aja kali ya kalau ada yang suka atau nggak suka dengan kita gitu ya. Gitu. Tapi ini adalah proses pencarian. Saya paham banget dan saya bersama banget teman-teman yang atau saudara sendiri yang seperti itu gitu ya. Ya, saya berusaha untuk tidak banyak ikut campur juga ya, karena itu adalah proses pencarian masing-masing. Ikut campurnya itu kan kalau udah ya kayak tadi Mbak, kamu nge-hoax tuh, ya nggak bener tuh, nah gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang ini posting, curhat melulu, selfie melulu, atau dia meng-like postingannya sendiri, ya udahlah. Iya sih. Itu udah, itu bagian dari dia gitu ya. Lo seneng ya udah. Iya betul setuju Mbak aku. Jadi nggak ada yang likes gue ya udah lu likes aja punya lu sendiri nape gitu. Happy sendiri ya, posting sendiri, di like sendiri, happy sendiri, nggak ngelukain orang lain. Betul, udah nggak apa-apa gitu. Yang penting kan pengen posting, ya udah posting aja gitu. Nah tinggal nanti mungkin suatu saat akan berhadapan misalnya dengan hal-hal kayak, loh kok yang kamu posting itu foto aku? Kenapa kamu nggak minta izin dulu sama aku? Oke, kan jadi belajar ya tentang norma berinteraksi, norma sharing dan sebagainya gitu ya. Makasih kamu posting ulang tahun aku, tapi aku tuh gak pengen diposting siapapun gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Ya itu kan biasa ya dalam hubungan pertemanan gitu ya. Tinggal saling mengingatkan ya, kayak gitu-gitu aja lah gitu. Yes, setuju. Akhirnya orang belajar tentang proteksi ya yang kayak gitu-gitu. Yes. Kadang kita suka membesar-besarkan apa sih? Kan namanya orang growing gitu ya. Itu kan kadang memang perlu gesekan sedikit gitu. Apa-apalah dalam segala hal gitu. Yang mana sebenarnya kalau disikapi dengan baik-baik saja itu fine gitu. Itu jadi informasi baru buat satu pihak, jadi informasi baru juga buat pihak yang lain. Tapi kadang kita suka gesekan kecil tuh begitu takutnya gitu ya. Tapi pada akhirnya kita nggak sadar kita justru sedang bikin gesekan yang lebih besar gitu. Itu memang dunia digital tuh gitu banget memang. Mbak Santi, it's a part of growing up ya. Itu udah lebih 12 menit nih Mbak dari waktu, harusnya cuma sampai jam 9 gitu ya. Dan so far memang baru aku aja yang nanya, belum ada pertanyaan. Mungkin juga beberapa teman lagi ngerasa, oh iya sama-sama gitu kali ya perasaannya. Nah kalau boleh disimpulin nih Mbak, apa sih jadi kita sebagai kita nggak bisalah kita mengklaim sebagai orang awam karena seolah-olah kayak kita nggak punya sesuatu untuk di-share gitu ya kalau ngomong kayak begitu. Padahal kan semua punya sesuatu buat di-share gitu ya. Nah, apa nih sebenarnya? Jadi mulai dari sekarang dan selanjutnya standpoint kita gimana sih ngadepin kondisi dunia digital yang kayak begini? Pertama sih kritis ya terhadap segala informasi yang kita terima gitu ya.
Ya tadi ya kita udah bicara soal ABCD ya, amati, baca, cek, kemudian distribusikan yang baik-baik. Ya, kemudian setelah itu gitu ya, jadilah aktor atau player ya dari dunia digital yang sangat menyenangkan ini gitu ya, dengan membawa hal-hal baik yang ada pada diri kita gitu. Logika algoritma kan gitu ya. Kenapa di tempat saya tiba-tiba jadi banyak iklan obat pelangsing? Pasti ketahuan ya. yang yang diklik itu apa gitu ya. Nggak, ya itu logika algoritma ya, dia akan menarik segala sesuatu yang ada dalam peta algoritmanya. Yuk kita buat peta algoritma yang baik gitu ya. Karena dengan memberikan konten positif, kita juga bisa menaikkan engagement positif dan membuat peta algoritma, menguatkan peta algoritma yang baik gitu. Jadi stop cuman ngomel aja gitu ya. Sharing, kalau nggak bikin konten juga sharing juga kan bisa gitu ya. Tapi ya perkuat algoritma, buatlah algoritma konten yang positif. Perkuat performa algoritma yang positif. Di sini tadi tuh ada Mas Banyumurti, Mas Indriatma Banyumurti. Kemudian juga ada teman-teman lain dari IT yang wah mereka memang dewa-dewa ya yang bisa meraih platform-platform gitu. Bisa maksa para platform itu untuk jangan macam-macam. Jadilah mereka mengerjakan itu. Kita di level debu rengginang ini gitu ya, mari kita sama-sama ya menguatkan algoritma positif itu sehingga memang kita bisa membangun ekosistem yang baik, indah, bermakna bagi siapapun gitu. Masya Allah, setuju Mbak, setuju banget. Wrap up yang very strong. Aku senang banget dengernya. Baiklah Mbak Santi, mungkin berikutnya kita perlu ngobrol lagi nih, bisa untuk apa tema yang lain gitu ya nanti sama Mbak Wide. But untuk malam ini terima kasih bangetnya informasinya, ilmunya, waktunya, walaupun lagi sakit-sakit. Terima kasih. Ini pertama kali. Ampun. Ya ampun, pada ngelihat aku batuk apa segala macam masih setia aja. Makasih banget. It's okay, Ma. Ini pertama kali aku jadi host setelah libur lumayan lama gitu ya. Jadi pertama kali terus habis itu lagi apa sih kayak ini lagi bertanya-tanya gitu sebenarnya. Ini aku perlu ngelanjutin apa enggak? Harus pas dong dapetnya. Baiklah, aku senang banget sudah menguatkan, semoga berkah ilmunya. Salam buat keluarga ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Salam dan sampai jumpa lagi ya. Makasih. Ya, thank you, Mbak. Assalamualaikum. Monggo istirahat. Baik, teman-teman. Gitu deh tadi obrolan sama Mbak Santi dan itu banyak hal yang bisa ditarik sebenarnya. Ada 3 hal utama sebenarnya yang bisa kita ambil. Satu, bagi orang yang mau bikin konten apapun itu gitu ya, apakah tulisan ataukah gambar ataukah video, apapun itu bikinlah gitu. Kemarin itu saya barusan dengar ada ustadz yang ngomong, katanya intinya kalau beberapa value yang tidak baik sedang diperjuangkan di sosial media dan orang-orang yang memutuskan untuk memperjuangkan value-value yang dirasa baik meninggalkan sosial media, terus yang mau ngelawan siapa? Kita bukan dalam rangka mau jadi hero atau gimana gitu ya, tapi ya gampangnya nanti kalau ditanya sama Allah, itu sosial media udah kamu pakai buat ngelawan hal-hal yang kularang belum gitu. Kita mau jawab apa? Jadi bikinlah gitu. Jangan takut dibilang pingin populer. Populer juga nggak apa-apa gitu ya kalau itu dipakai buat kebaikan. Sama halnya kaya juga nggak apa-apa kalau itu dipakai buat kebaikan. Itu yang pertama, buat yang mau bikin konten. Yang kedua, buat yang mau menyebarkan konten. Hati-hati, tadi udah dikasih trik sama Mbak Santi, ada A, B, C, D. Apa tadi A-nya pertama kali? Yang B baca sampai akhir gitu ya, beritanya itu tulisannya dibaca sampai akhir. C, cek faktanya, cek datanya. Kemudian yang D adalah distribusikan hanya yang baik-baik. Kalau gatel banget gitu ya, saya punya rumus sih. Saya punya rumus adalah tunggu 2-3 hari.
Itu rumus yang saya pakai. Jadi kalau ada berita keluar, tunggu 2-3 hari. Karena biasanya kalau dia hoax atau dia tidak akurat datanya, itu akan muncul lah gitu apa berita penyeimbang. Jadi kita nggak akan terlalu dalam. Orang Jawa bilang nggak terlalu jauh ke belasuknya gitu sama berita-berita hoax. Nah, yang ketiga adalah buat orang-orang yang memang saat ini sudah berusaha hadir ada di sosial media dan membagikan konten-konten yang baik begitu ya. Yang kemudian mendapatkan stigma-stigma tertentu yang banyak teman-teman yang pernah melakukannya pahamlah stigma-stigma apa yang kemudian dimunculkan gitu ya. Stay strong. Kalau kata sahabat saya, seorang sahabat saya cuma ngingetin saya bahwa segala hal itu cuma ujian. Jadi ini pun cuma ujian. Stay strong. Nggak usah kenceng-kenceng lawannya, just do what you're good at. Gitu. Jadi kalau Anda ahlinya psikologi, talk about psychology gitu. Nggak usah ahli lah. Kalau Anda punya background pun silahkan bicara. Kalau Anda punya background tentang ekonomi, say something tentang ekonomi gitu. Kalau Anda punya ahli di bidang journaling yang sekarang saya lagi suka, ya videoin lah kegiatan itu supaya menginspirasi orang lain. Intinya begitu teman-teman. Semoga pembicaraan dengan Mbak Santi tadi bisa jadi sebuah inspirasi buat teman-teman menjelang tidur. Pembicaraan tadi sekaligus sebagai tanda bahwa Rabu Sedekah Ilmunya Sedekah Oksigen memasuki usia 1 tahun dari 2021. Terima kasih buat teman-teman yang udah ada di belakang layar sampai bisa bikin mendatangkan narasumber-narasumber yang keren-keren, juga teman-teman yang selama ini sabar menanti gitu ya nonton sampai akhir. Jangan lupa Sedekah Oksigen juga punya channel YouTube seperti para konten kreator yang lain gitu ya. Mungkin kata-kata ini harus mulai sering saya katakan, yaitu jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe dan like, juga tonton sampai akhir postingan-postingan yang ada di Sedekah Oksigen. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, segala yang baik datangnya dari Allah, kalau ada yang salah jelas datangnya dari saya. Semoga ada manfaatnya. Salam buat keluarga Anda atau siapapun yang ada di sebelah Anda. Baik, begitu saya tutup dulu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.